Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita dan senantiasa masih kita rasakan pada saat ini. Dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya sehat wal afiyah. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah ta'ala guna untuk mempelajari yakni Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini insyaallah menjelang berbuka puasa, kita akan sedikit membahas, mempelajari keutamaan dan motivasi di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di mana diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran sebagai penjelas membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Para ulama menjelaskan mengenai tentang ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ini diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, bahwasanya bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala pun menyebutkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya yang mulia, baik dari Al-Quran, Taurat, Injil dan sebagainya. Allah turunkan yakni di bulan Ramadan. Allah turunkan di pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan kita hendaknya harus perhatian terhadap Al-Quran, bersungguh-sungguh dekat dengan Al-Quran, sampai Fadilatul Syekh
bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Majalis fi Syahri Ramadan, beliau mengungkapkan bahwasanya selain daripada Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, disebutkan beliau yakni Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maksudnya adalah di bulan Ramadan kaum muslimin dan muslimat hendaknya dia dekat dan berinteraksi dengan Al-Quran. Karena bulan yang mulia ini Allah turunkan yakni kitab suci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keutamaan membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, menyikapi tentang membaca kalamullah Al-Quran, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala membagi dua bagian di dalam membacanya. Yang pertama adalah kaum muslimin pada saat berinteraksi dengan Al-Quran, dia masuk ke dalamnya qiraatul hukumiyah. Dia membaca dari hukum-hukum di dalam Al-Quran. Ini beliau yang mengatakan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ada padanya dua keadaan. Yang pertama qiraatul hukumiyah, membaca tentang hukum-hukumnya di dalam Al-Quran. Apa yang dimaksudkan kita membaca hukum-hukumnya? Kita sebagai seorang yang beriman, pada saat Allah beritakan, memberikan kabar di dalam Al-Quran, kita benarkan setiap apa yang telah difirmankan dalam Al-Quran, kita benarkan. Lalu yang kedua, dia menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini yang pertama, qiraatul hukumiyah, dia membaca di dalam hukum-hukumnya. Lalu yang kedua, beliau mengatakan selain dari membaca hukumiyah, dan beliau pun mengatakan qiraatul lafziyah, membaca di dalam lafaznya. Al-Quran kita tahu bahwasanya memiliki lafaz yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, dan ini telah datang nas dan keutamaannya. Siapa orang yang ketika membaca lafaz dari Al-Quran, maka seluruh apa yang dia baca Allah akan ganjar. Terlebih lagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan kemuliaan. Dan di dalam keutamaannya kita mengetahui jemaah, di dalam membaca lafaz dari Al-Quran ini ingin membedakan di antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah-akidah yang menyimpang pada saat itu, yaitu pada saat akidah Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran lafaznya itu bukan kalamullah, melainkan makhluk yang diyakini oleh mereka, yang mereka tidak lagi membaca lafaz Al-Quran. Namun kita sebagai akidah Ahlus Sunnah, akidahnya yang mengikuti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhajnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ini menjadi akidah yang harus kita tanamkan bahwasanya Al-Quran memiliki lafaznya dan dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ghair makhluk, dan Al-Quran bukan makhluk sebagaimana yang diyakini oleh Jahmiyah. Mereka tidak lagi membaca lafaznya, dia tidak lagi dekat dengan Al-Quran, dan mereka meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan tidak demikian bagi kita sebagai seorang yang beriman, yang berakidah lurus, akidah Al-Sunnah. Kita membaca lafaz dan kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan membaca Al-Quran yang kita ketahui dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang hadis ini sering kita dengar, yang mungkin dari antum semua yang sudah menghafalnya. Keutamaan di dalam membaca Al-Quran yang nanti di hari kiamat
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan memanggil umatnya dengan sebaik-baiknya manusia. Khairukum, khairukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mereka lah yang sangat mulia di sisi Allah, sebaik-baiknya manusia. Semasa hidupnya mereka mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Semasa hidupnya mereka dekat dengan Al-Quran, yang tidak diragukan lagi keutamaan di dalam membaca Al-Quran, yang nanti di padang mahsyar mereka akan disebut sebaik-baiknya manusia, umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Dan sebagian orang mungkin mereka malas di dalam membaca Al-Quran, padahal Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, petunjuk di dunia agar kita bisa hidup, yakni meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin dan muslimat mereka malas dan bahkan menjauh dari majelis Al-Quran. Atau sebagian kaum muslimin dan muslimat mereka merasa tidak punya waktu untuk dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Tidak ada waktu sedikit pun. Padahal di dalam Al-Quran keutamaannya, fadilahnya begitu besar. Dan bahkan sebagian dari mereka kaum muslimin merasa tidak sanggup untuk belajar Al-Quran. Mungkin dirasa sulit untuk belajar Al-Quran, padahal Al-Quran adalah yang sangat mudah dipelajari. Dan bagaimana mungkin kaum muslimin ketika dia mau berusaha payah untuk bisa baca Al-Quran, sedangkan mereka tidak tahu keutamaan dan fadilahnya. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa faidahnya, apa keutamaannya di dalam membaca Al-Quran. Dengan sendirinya kita tergerak akan bisa dekat dengan Al-Quran, karena kita mengetahui keutamaannya, ganjarannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang membaca Al-Quran selamanya dia tidak akan pernah rugi, karena disitulah perniagaan yang tidak akan pernah rugi apabila kita dekat dengan Al-Quran, selalu membacanya. Dan ini perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatir, ya, surah Fatir pada ayat ke-29 sampai dengan ke-30. Allah Azza wa Jalla firmankan, alladzina yatslu kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijara lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, dan senantiasa orang-orang yang mendirikan, menegakkan salat, dan senantiasa orang-orang yang menafkahkan hartanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, baik secara diam-diam dan secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi mereka, menyempurnakan bagi mereka dan menambah dari karunia yang mereka telah lakukan. Jamaah, ayat yang mulia ini Allah sebutkan 3 sifat. Yang pertama adalah
orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah karunia-Nya. Entah apabila kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan berkahi umurnya, Allah berkahi di dalam rezekinya, di dalam kehidupannya, rumah tangganya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum, akan ditambah dan terus ditambah keberkahan hidupnya, rumah tangganya, anaknya, istrinya, dan seterusnya. Dan sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa aqamus shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat, senantiasa dia dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam beribadah kepada Allah. Ini pun demikian Allah sempurnakan dari karunia-Nya, akan dimudahkan terus di dalam beribadah kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Lalu yang ketiga, Allah sempurnakan mereka dari karunia-Nya, orang-orang yang senantiasa apabila diberikan harta, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia selalu mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Dia mengeluarkan hartanya dan dia merasa diri bahwasanya apa yang dia dapatkan, yang dia miliki ini bukan miliknya seluruhnya, melainkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harus pahami. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini perniagaan yang tidak akan pernah merugi sampai hari kiamat. Baca Al-Quran tidak akan pernah merugi. Orang yang salat sampai hari kiamat dia tidak akan pernah merugi. Orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak akan pernah merugi. Bahkan pada saat Allah kisahkan dalam Al-Quran, yang pada saat itu orang-orang yang telah diwafatkan Allah minta dihidupkan kembali, hanya sedikit saja dia hidup di dunia. Apa yang mereka minta? Mereka tidak minta baca Al-Quran, mereka tidak minta untuk melaksanakan salat, melainkan mereka minta ingin mengeluarkan hartanya bersedekah di jalan Allah. Ini bulan yang mulia jamaah, bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, bulan penuh dengan pengampunan. Maka harta yang kita miliki pada saat ini, jika kita ingin dimuliakan Allah, diluaskan rezekinya, kemudian disempurnakan dari karunia yang Allah telah berikan kepada kita, maka lakukan 3 sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fatir ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pada saat menjelaskan dari ayat yang mulia ini, beliau mengatakan dalam kitab tafsir beliau, qala Qatadah rahimahullahu ta'ala, kana Mutarrif rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayah yaqulu hadhihi ayat al-qira'ah. Pada saat Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, jadi menukil perkataannya Qatadah rahimahullahu ta'ala, menukil dari perkataannya Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'in yang pada saat itu yakni dia mengatakan idza qara'a hadhil ayah, ayat ini adalah ayat yang dikhususkan untuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala pun beliau menjelaskan, yakni dalam kitab tafsir jadi Fathul Qadir, yang beliau mengatakan yastamiruna ala tilawatihi, maksudnya adalah orang yang senantiasa terus menerus di dalam membaca Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran ini perniagaannya tidak akan pernah merugi sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan menjelaskan di mana sisi
tidak meruginya orang yang membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, yang kita tahu bahwasanya satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran akan diganjar dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Yang Rasul SAW menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang dia membaca yakni satu huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalih, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan diganjar lagi menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat menakjubkan lagi, Rasul SAW menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi orang yang membaca alif lam mim, Nabi tidak mengatakan dia mendapatkan satu kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan, melainkan alifnya adalah satu kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan, lamnya demikian, dan kemudian mimnya demikian. Dengan membaca alif lam mim kita mendapatkan 30 pahala. Namun apabila kita membacanya di bulan suci Ramadan, yang Nabi SAW menyebutkan Allah akan melipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat, dan bahkan dilipat gandakan dari Allah yang ingin dikehendakinya. Mulianya apabila kita interaksi dengan Al-Quran, dan tidak akan pernah merugi jemaah apabila kita senantiasa interaksi dengan Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran. Dan bahkan disebutkan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang asar ini diriwayatkan dari Ad-Darimi dan disebutkan dalam hadis as-sahihah Sya'albani rahimahullahu ta'ala, yang mana sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an, pelajarilah oleh kalian Al-Quran ini, fa innakum turjuna bitilawati bikulli harfin 10, karena orang berharap apabila dia mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran, dia akan diganjar dengan 10 kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang membacanya. Tidak akan pernah merugi. Dan yang kedua, pada sisi tidak akan pernah merugi orang yang interaksi dengan Al-Quran, kebaikan akan menghapuskan kesalahan yang pernah dia lakukan. Orang yang membaca Al-Quran berarti dia di atas kebaikan, dia di atas kebaikan secara zahir. Namun secara hatinya manusia tidak bisa menghukumi apakah dia membaca karena ingin dipuji, karena ingin menjadi takabbur, sombong. Tidak akan pernah bisa manusia untuk menghukumi itu, karena dalam kaidah fikih menjelaskan kita hanya menghukumi secara zahirnya saja. Al-hukmu bi-zahir, kita menghukumi secara zahirnya. Orang yang sedang membaca Al-Quran sesungguhnya dia di atas kebaikan, sedang mengumpulkan kebaikan. Namun jika dia niatnya ingin mendapatkan pujian dari manusia, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dalam hadis Rasul SAW, pertama kali 3 orang yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, salah satunya adalah orang yang membaca Al-Quran, yang pada saat yang diadili di hadapan Allah diberikan ganjaran-ganjaran orang keutamaan membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran, dia menyatakan semua apa yang diberikan oleh Allah, dia menyatakan ada pada dirinya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dirinya, kadzabta, engkau dusta, karena engkau membaca Al-Quran tidak lain hanya ingin dikatakan sebagai qari, sebagai orang yang ahli Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Hatinya dia itu selalu sombong, hingga akhirnya
dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Namun yang kita hukumi jemaah, orang yang di dalam membaca Al-Quran sesungguhnya dia di atas kebaikan. Setiap kebaikan ini akan menghapuskan kesalahan. Yang kita meyakini bahwasanya manusia tidak luput yang namanya dari dosa dan maksiat. Kesalahan yang senantiasa dilakukan, baik itu secara sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Namun pada saat dia membaca Al-Quran, sesungguhnya dia di atas kebaikan, dan kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Hud pada ayat ke-114, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal hasanat yudhhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, yakni menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, yaitu pada saat dia melakukan keburukan tersebut. Secara tidak langsung apabila kita membaca Al-Quran dengan mengharapkan ganjaran dari Allah, dosa-dosa akan tergugurkan. Karena orang yang membaca Al-Quran sesungguhnya dia di atas kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, selain beliau mengatakan yang di bulan Ramadan adalah bulan Quran, syahrul Quran, beliau pun mengatakan hadar Ramadan, jadi bulan Ramadan ini yakni syahrul khair, bulan yang dimana di dalamnya penuh dengan kebaikan. Sekecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan akan menjadikan kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga jemaah, setiap kali kita membaca Al-Quran, dan ini ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang membacanya. Sesuai dengan kita yang membaca, kita membaca satu ayat, dua ayat, Allah akan berikan apa yang dia telah baca. Semakin kita baca semakin banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengganjarnya dengan yang begitu besar. Namun ada hadis Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, yang mana Nabi SAW menyebutkan, man qara'a bi mi'ah fil lailah kutiba lahu qunutul lailah, barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat, 100 ayat dia baca, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulisnya, memberikan ganjaran seolah dia yakni baginya solat sepanjang malam. Ada yang kuat solat sepanjang malam jemaah? Solat kita di Mahat saja yang 1 lembar 2 lembar sudah pegel dengan 11 rakaat. Ini pahalanya, ganjarannya sepanjang malam solat. Pahalanya yang kita akan raih ini dengan kita membaca, semakin kita baca banyak, melebihi daripada yang kita biasa 1 ayat 2 ayat, ini dapat kita mencapai 100 ayat kita baca dalam 1 malam, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala ganjaran seolah-olah dia mendapatkan pahala jadi solat semalaman. Sepanjang malam dia solat mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan Al-Quran ini akan bertambah mulia dan akan bertambah agung apabila kita membacanya di dalam solat kita. Dan ini sebagai motivasi, karena judul kita ini keutamaan dan motivasi di dalam membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Jadi bacaan Al-Quran ini akan bertambah agung dan mulia apabila kita baca di dalam solat.
Oleh karena itu kita harus motivasi, ada keinginan yang kuat di dalam mempelajari Al-Quran, kemudian membacanya, kemudian kita menghafalnya. Kita harus ada keinginan kuat. Karenanya seseorang hamba akan dimuliakan Allah, akan diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla apabila dia di dalam salat, yakni berinteraksi membaca Al-Quran. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yang Nabi SAW sabdakan, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi salasa, yani khalifati 'izama siman. Kata Nabi SAW, maukah salah seorang di antara kalian, dia pulang ke rumahnya, dia dapati di rumahnya ada 3 ekor unta yang sedang hamil, gemuk, besar. Maka para sahabat pada saat itu, kulna na'am ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Pulang ke rumah dapat 3 ekor unta besar, gemuk, sedang hamil. Ketahui jemaah, unta pada saat itu adalah harta yang sangat berharga, yang sangat mahal. Makanya para sahabat mengatakan, faqulna na'am ya Rasulullah, aku menginginkan itu ya Rasulullah. Nabi SAW menyebutkan, fasalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salasi khalifatin 'idhamin siman. Kata Nabi SAW, 3 onta yang gemuk, lagi besar, lagi hamil, itu lebih baik kita dapatkan dari itu semua, kata Nabi, jika kita membaca Al-Quran, yakni di dalam solat kita. Di dalam solat kita, kita membaca Al-Quran dengan 3 ayat saja. 3 ayat di dalam Al-Quran kita membacanya, fasalasa ayatin yaqra'u bihinna, jadi fi salatihi. 3 ayat di dalam Al-Quran kita baca, yakni di dalam solat kita, kita mendapatkan lebih baik daripada 3 ekor unta yang besar, gemuk, lagi dia hamil. Ayat Al-Quran yang 3 ayat apa jemaah? Mungkin inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini yang paling pendek, 3 ayat. Seandainya kita baca di dalam salat, kita akan dapat lebih baik daripada 3 ekor unta yang besar, yang lagi hamil, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka, orang yang membaca Al-Quran. Makanya jangan sampai kita sebagai seorang mukmin tidak ada hafalan sama sekali di dalam dada kita. Cuma sebatas inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Atau mungkin yang sering kita sebut dengan 3 qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ini aja doa ayat Al-Quran yang pendek-pendek tidak dihafal, kerugian. Makanya orang yang membaca, menghafal tidak akan pernah rugi sampai datangnya hari kiamat. 3 ayat. Apalagi kita membaca di sepanjang malam, di salat tahajud kita, di salat tarawih kita, kita baca begitu panjang Al-Quran. Semakin nikmat, semakin Allah kirim malaikat rahmat, semakin Allah muliakan, kerana yang dia baca kalam Allah di dalam solatnya, dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak motivasi, tidak mau belajar Al-Quran, tidak ingin dekat dengan Al-Quran? Kerana seseorang akan dimuliakan dan akan direndahkan itu dengan Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran. Sebagaimana aturan di dalam melaksanakan solat yang menjadi imam, maka di antara mereka yang didahulukan adalah orang yang banyak hafalan Al-Quran. Orang yang ketika baca Al-Quran, menghafalnya, banyak hafalannya, ini dimuliakan Allah.
dimuliakan Allah. Makanya didahulukan dia untuk memimpin satu kaum, memimpin di dalam salatnya, karena dia banyaknya hafalan Al-Quran. Namun jika dia jauh dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dan bahkan Al-Quran itu dia pegang, dia baca pada saat datang bulan suci Ramadan, pada saat bulan Ramadan meninggalkan kita, maka Al-Quran itu diletakkan kembali sampai berdebu, tidak lagi dia sentuh, tidak lagi dia baca. Maka kerugian yang dia dapat, dia meninggalkan Al-Quran yang sebagai pedoman hidup, yang sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dia mengambilnya sebagai kemuliaan, kebahagiaan di hidup, yakni ketika dia meninggalkannya maka dia dapat kehancuran. Dia akan mendapatkan kehancuran fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia tidak mendapatkan pedoman, petunjuk untuk hidup yang lebih baik, sebagaimana hidupnya para sahabat yang mereka dekat dengan Al-Quran. Kalau kita melihat kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, tidak lain jadi mengambil contoh, mengambil ibrah dari Al-Quran. Semuanya ada. Mau kita berdagang, ada dalam Al-Quran. Kita mau berumah tangga, ada dalam Al-Quran. Yang belum menikah, ada dalam Al-Quran. Yang sedang mencari pekerjaan, ada dalam Al-Quran. Dijelaskan semuanya, petunjuk bagi umat manusia. Namun apabila dia meninggalkan Al-Quran, tidak jadikan sebagai pedoman hidupnya, sungguh dia akan kerugi. Dia akan merugi, dia akan jauh dan akan binasa di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dia akan diazab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Wa sa'at masirah, yaitu dengan finnari jahannam, kerana mereka jauh dari Al-Quran. Mungkin ini saja jemaah. Begitu panjang kalau kita bahas. Para ulama menjelaskan tentang keutamaan motivasi di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kita pahami bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, yang kemudian Syahrul Khair, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Ini kita manfaatkan. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini untuk mengisi dengan hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Apa saja yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan pahala, maka lakukanlah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk kita bisa tetap beramal saleh, istiqamah sampai di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Dan itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin dari jamaah yang mungkin ada soal sambil menunggu kita buka puasa, kami persilakan. Nah, silakan. Tadi dari awal disebutkan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Iya. Tapi kan Al-Quran terus-menerus turun di bulan Ramadan. Iya. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan tentunya berangsur-angsur. Setiap Allah turunkan kitab suci, Allah turunkan pula kepada para nabi yang lain, kepada rasul lain, itu pada bulan Ramadan. Karena bulan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih padanya. Dan menjadilah bulan itu adalah bulan Al-Quran, kemuliaan. Makanya disebutkan dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan syahrul ramadana alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan bulan yang dimana diturunkan Al-Quran. Maksudnya berangsur-angsur, iya, tapi diturunkannya, dipilih oleh Allah pada bulan Ramadan. Makanya Syekh bin Baz mengatakan termasuk bagian daripada Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Makanya senantiasa orang yang ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran,
maka sungguh dia mendapatkan kemuliaan, karena Allah memuliakan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Berangsur-angsur, benar. Gitu. Tapi Allah pilih pada bulan Ramadan khusus, tidak dengan bulan yang lain. Karena bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, mana yang lebih utama dalam diri seseorang yang mengawali mendekatkan diri dengan Al-Quran itu, dengan membaca bahasa Arabnya saja, membiasakan itu, atau membaca bahasa Arabnya beserta artinya? Maksudnya lebih utama ini. nah, penjelasan dari Shalih Al-Utsaimin di awal tadi menjelaskan bahwasanya ada dua hukum pada saat kita membaca Al-Quran. Yang pertama, qiraatul hukumiyah. Yang pertama membaca secara hukum-hukumnya. Nah, membaca hukum-hukumnya di sini, salah satu membaca pada saat itu dia membaca Al-Quran, kemudian dia membaca terjemahnya. Dia mengetahui hukum-hukumnya, apa yang ada di kandungan Al-Quran, berita-berita, kabar-kabar, maka segera dia membenarkannya. Kemudian dia menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi dia baca Al-Quran, kemudian dia membaca hukum-hukumnya. Lalu beliau mengatakan yang kedua, qiraatul lafziyah, membaca secara lafaznya. Nah, secara lafaz ini dia tidak membaca hukum-hukumnya, dia hanya membaca lafaznya saja. Al-Quran dia baca. Dan pada saat dia membaca lafaznya, yang Nabi SAW berikan ganjaran dengan 10 kebaikan. Satu hurufnya akan diganjar dengan 10 kebaikan. Ini lafaznya. Nah, pengertian dari orang yang membaca Al-Quran secara lafaznya dia baca, baik paham atau tidaknya dia dengan bahasa Arab yang dia baca, baik itu orang Arab, baik itu bukan orang Arab, pada saat dia membaca Al-Quran, maka ganjaran, kemuliaan yang akan diberikan kepadanya sama sebagaimana yang dijanjikan Nabi SAW. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka Allah ganjar dengan asyri amsalihah, 10 kebaikan. Nah, mana yang kita dahulukan? Dari penjelasan Shalih Al-Utsaimin, ada dua keadaan orang yang membaca Al-Quran itu. Maka hendaknya yang harus kita perhatikan, kita membaca Al-Quran selesai baru kita baca terjemahnya. Kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arab, kita baca terjemahnya. Nah, setelah kita baca terjemahnya, kita tahu hukum-hukumnya. Maka apa yang dikatakan oleh Shalih Al-Utsaimin, segeralah dia membenarkan, kemudian mengamalkan segala perintahnya dan larangannya. Maka itulah muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik. Mungkin kan di zaman kita ini kaum muslimin berbeda-beda. Apalagi di bulan Ramadan, mereka hanya dekat Al-Quran membaca saja, selesai baca selesai sudah. Namun dia tidak mentadaburi. Dia tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dia baca, dia tidak tahu. Apakah dia tetap mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah? Dapat. Namun yang dimaksudkan oleh Shalih Al-Utsaimin, hendaknya dia jadikan, yaitu membaca Al-Quran, kemudian dia baca hukum-hukumnya, kemudian dia amalkan, mengikuti perintahnya. Ini yang terbaik. Makanya beliau kan menjadikan dua pembagian, qiraatul hukumiyah dan qiraatul lafziyah. Mungkin kalau yang membaca secara lafadznya, kita ketahui banyak kaum muslim membaca pada saat ini lafadznya, paham atau tidak mereka baca. Entah dia nanti setelah bulan Ramadan dia tidak lagi membacanya, kembalikan kepada mereka. Ini yang disebut dengan membaca dengan lafadznya. Orang Arab maupun non-Arab, dia membaca maka akan diberikan ganjaran. Yang terbaik adalah kita membaca, yakni qiraatul hukumiyah, membaca Al-Quran yang pertama dengan membaca lafadznya, kemudian kita membaca hukum-hukumnya, kemudian kita mengamalkannya. Ini yang terbaik, yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian wallahu a'lam bishawab. Jam berapa azan? Udah azan. Baik, masih ada jemaah yang bersoal lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.